Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Tias Priatiningsih, Master of Dental Science. Dokter dosen aktif di Prodi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sejak tahun 2010. Fokus riset saya adalah di bidang biologi mulut, imunologi rongga mulut, diversifikasi pemanfaatan bahan alam terkait kesehatan gigi dan mulut yang sejalan dengan topik penelitian saya saat S2 di FKG UGM. Topik tesis saya mengenai kajian seluler dan molekuler aspek biologi dan imunologi rongga mulut secara in vivo terhadap pengembangan ekstrak herbal sebagai agen kemopreventif. Mata kuliah yang saya ampu beberapa diantaranya yaitu di modul integrasi 2.1 yaitu biologi mulut, modul integrasi 1.2 sel biomolekuler dan genetika, modul integrasi 2.3 patologi dasar, modul 3.1 biomaterial kedokteran gigi, modul 3.2 instrumen dan teknik dasar kedokteran gigi, modul 5.1 metodologi penelitian dan biostatistik, modul 6.3 masalah kesehatan gigi dan mulut lansia, keterampilan klinik dasar, dan juga program studi profesi kedokteran gigi. Adapun mata kuliah yang saya ampu di prodi profesi kedokteran gigi yaitu profesi periodontia, profesi KGM, dan juga profesi gerodontologi. Pada kesempatan kali ini, adapun mata kuliah yang saya akan gunakan dalam pengambilan video PDD UKTPT pengajaran Smart Cerdas 2024 ini adalah mata kuliah Innate Immune dan Adaptive Immune rongga mulut yang terdapat dalam modul integrasi 2.1 biologi mulut. Dalam memberikan perkuliahan, saya menggunakan metode delivery, interaktif, dan assessment. Pada delivery, saya akan menyampaikan materi imunologi rongga mulut yaitu innate immune dan adaptive immune rongga mulut yang meliputi komponen imun alamiah fisik di rongga mulut, yang kedua komponen imun alamiah seluler di rongga mulut, yang ketiga komponen imun spesifik atau adaptif di rongga mulut, yang keempat mekanisme pengaktifan melalui proses inflamasi, yang kelima mekanisme pengaktifan adaptive immune rongga mulut melalui innate immune. Pada interaktif, saya berkomunikasi dua arah melalui diskusi dengan mahasiswa dengan memberikan pertanyaan di tengah maupun di akhir sesi perkuliahan untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah memahami materi yang saya berikan. Untuk asesmen, penilaian yang digunakan adalah penilaian integrasi, oleh karena mata kuliah yang diberikan adalah mata kuliah integrasi. Beberapa komponen dalam mata kuliah integrasi yaitu komponen penugasan, praktikum, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Untuk pembobotannya yaitu 30% untuk ujian tengah semester, 30% untuk ujian akhir semester, 20% untuk praktikum, dan 20% untuk penugasan. Biologi mulut merupakan ilmu kedokteran gigi dasar yang mengintegrasikan beberapa pokok bahasan yaitu embriologi rongga mulut, kemudian perkembangan kraniofacial dan gigi, struktur makroskopis atau anatomis kavum oris dan gigi, kranium dan basis kranii, wajah, inervasi, struktur mikroskopis rongga mulut dan gigi, komponen biokimiawi gigi dan saliva, mikrobiologi rongga mulut, innate immune dan adaptive immune rongga mulut, dan parasitologi yang terkait dengan manifestasi kelainan di rongga mulut. Mata kuliah integrasi ini terdiri dari 5 SKS. Saya mengampu bersama tim dosen yang berjumlah 15 orang. Dalam mata kuliah integrasi ini terdapat 30 materi. Materi yang saya ampu diantaranya yaitu pertumbuhan dan perkembangan gigi, anatomi gigi, dan juga innate dan adaptive immune rongga mulut. Capaian pembelajaran lulusan atau JPL dalam modul integrasi biologi mulut yaitu A1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mau menunjukkan sikap religius. A3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan peradaban berdasarkan Pancasila. A8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. A9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya serta mandiri. K6 menguasai ilmu biomedik untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif di tingkat individu, keluarga, komunitas, dan juga masyarakat.
PU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kedokteran gigi. PU4 mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahlian berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku serta kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik. PU13 mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah innate immune dan adaptive immune rongga mulut kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan komponen imun alamiah fisik rongga mulut. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan komponen imun alamiah seluler rongga mulut. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan komponen adaptif imun rongga mulut. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengaktifan imun rongga mulut melalui inflamasi. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami pengaktifan adaptif imun melalui innate immune. Materi kuliah yang saya ambil dari Tenkate Oral Histology oleh Nancy dan Tenkate tahun 2013. Kemudian dari Imunologi Dasar Abbas yaitu fungsi dan kelainan sistem imun edisi Indonesia kelima oleh Abbas dan Lichman tahun 2016. Metode pembelajaran saat perkuliahan adalah ceramah, kemudian diskusi, dan juga problem based learning. Berikut merupakan video proses pembelajaran innate immune dan adaptive immune rongga mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Selamat siang dong. Baik, siang ini kita akan melanjutkan perkuliahan di modul 2.1 biologi mulut, yaitu tentang imunologi rongga mulut. Ini tentang innate immune dan juga adaptive immune rongga mulut. Baik, sebelum mulai perkuliahan ya, kita adakan presentasi terlebih dahulu. Saya akan memanggil untuk teman-teman yang hadir pada siang kali ini. Yang pertama, Nabila Nur Fauzan, hadir dong. Alifa Ade Karunia, hadir dong. Siapa Trisa Putri, hadir dong. Insya Ramalia, hadir dong. Rasia Lalia, hadir dong. Tarik Tachila, hadir dong. Dalam materi kali ini kita akan membahas apa saja sih komponen-komponen imun alamiah atau yang disebut innate imun rongga mulut dan juga komponen imun spesifik atau adaptif imun rongga mulut ya. Jadi apa saja komponen-komponennya kan nanti ada banyak di rongga mulut. Ada yang berupa komponen fisik atau barier fisik atau komponen imun alamiah yang secara fisik ada di rongga mulut dan juga ada seluler. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas yang adaptif serta bagaimana sih aktivasinya. Nah, mungkin nanti ada gambaran beberapa, jadi membimbing pengetahuan adik-adik gimana sih kok bisa sih ini tidak teraktivasi seperti itu. Kita lanjut komponen rongga mulut. Baik. Adik-adik, saya ingin bercerita sedikit bahwa rongga mulut kita tentunya adik-adik sadari banyak sekali mikroorganisme. Baik ada bakteri, jamur, dan juga virus. Tentu saja dengan diciptakannya rongga mulut dengan adanya jalan seperti itu, maka rongga mulut kita pastinya dilengkapi dengan komponen-komponen imun yang sophisticated ya, tentunya dari Sang Maha Kuasa. Nah, dari sini kita akan membahas apa saja sih ya, karena di situ pasti setiap saat, setiap waktu bakteri, virus dan juga jamur dan sebagainya serta makanan yang keras ya, tekanan dan juga termal dan sebagainya itu menstimulus rongga mulut kita, sehingga hal ini mungkin saja bisa menjadi jejas atau menjadi ancaman bagi rongga mulut kita. Nah, adanya challenge itu ya, stimulus-stimulus yang bisa menjadi jejas itu, maka rongga mulut itu dilengkapi yang pertama yang merupakan komponen imun alamiah atau innate imun. Yang pertama adalah tentang membran mukosa ya. Jadi komponen yang pertama di
membran mukosa itu ada di seluruh permukaan rongga mulut kita kecuali di gigi. Di jaringan yang menjaga gigi pun ada, yaitu di gingiva atau gusi. Nah, di gingiva atau gusi, kemudian di pipi, kemudian di lidah, kemudian di langit-langit sampai ke uvula juga, kemudian ke pilar, ya, pilar atau arkus yang menutup antara rongga faring dengan rongga mulut. Nah, itu juga ada mukosanya, semuanya mukosa. Nah, mukosa ini diciptakan oleh mukosa itu ternyata dia juga punya fungsi, ya, mukosa rongga mulut. Terdiri dari apa saja sih mukosa rongga mulut? Ya, struktur dari mukosa rongga mulut sebenarnya ada epitel dan juga lapisan di bawahnya, ya, epitel dan juga lamina propria. Epitel serta lamina propria ini adalah komponen daripada mukosa rongga mulut. Bagaimana dia bisa membarier terhadap jejas-jejas yang ada di rongga mulut? Jadi kita sampaikan banyak sekali jejas mikrobial ada, jejas thermal ada, jejas fekalis ada. Nah, bagaimana dia bisa membarier? Nah, yang pertama adalah dia bisa membarier terhadap mikroorganisme maupun toksin yang akan masuk ke jaringan yang di dalam karena adanya beberapa lapisan yang ada di dalam epitel tersebut, ya. Kemudian yang kedua, dia juga bisa menghalau atau mengeliminasi dari si jejas yang menempel. Jadi jejas itu pertama bisa jadi dia hanya melayang-layang. Kemudian yang berikutnya, jejas itu ketika ingin masuk atau akan berusaha memasuki organ tubuh kita atau jaringan tubuh kita, dia biasanya tes dulu. Nah, dia bisa mengeliminasi dari jejas yang menempel tadi, misalkan bakteri, misalkan jamur. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan pengelupasan. Jadi ada turnover daripada epitel yang nantinya akan melepas dari permukaan paling atas epitel itu, sehingga pada saat pelepasan atau pengelepasan atau apa kita sebut sebagai desquamasi, si jejas tadi ikut hilang, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah dia punya komponen seluler. Saya langsung masuk saja. Jadi di sini ternyata sudah langsung masuk juga terkait dengan komponen imun alamiah rongga mulut yang seluler, ya. Jadi tidak ketika misalkan, ternyata jejas mikrobial tadi atau misalkan jamur, dia bisa masuk nih ke epitel, ke stratum epitel tadi. Nah, ternyata di lapisan epitel itu ada sel yang berjaga-jaga di sana. Sel yang berjaga-jaga di sana ini adalah disebut sebagai sel Langerhans. Nah, sel Langerhans ini dia bisa berfungsi sebagai fagosit atau fungsinya memfagositosis, memakan endorf dari si jejas tadi, atau kita sebut sebagai antigen, ya. Jadi antigen itu bisa bakteri, virus, jamur, ataupun juga bisa protein kita yang rusak. Contohnya adalah misalkan ada nekrosis, ya, atau kematian jaringan. Nah, itu selnya itu bisa dianggap sebagai antigen oleh tubuh kita. Nah, si Langerhans ini tadi saya bercerita katakan itu contoh adalah jejas mikrobial tadi, dia bisa memfagosit. Nah, apa yang terjadi? Kita tahan, kita lanjut ke sel epitel tadi, ya. Kemudian di bawah sel epitel ada apa? Kita lihat di sini ada gambaran mikrograf, ya, suatu gambaran mikrograf dari mukosa rongga mulut. Lining mukosa itu ada di mana? Di jaringan gingiva, atau di lapisan pipi, atau di lidah, atau di langit-langit. Ya, untuk lining ini ada di jaringan bibir, ya, bagian bibir bagian dalam ini. Kemudian juga pipi, ya, untuk lining. Nah, ini adalah mikrografnya. Adik-adik perhatikan bahwa epitel itu punya lapisan-lapisan. Jadi di sini bintik-bintik itu adalah sel-sel, ya. Ini adalah sel-sel banyak sel. Dan ini kenapa ini bentuknya seperti ini? Ya. Jadi berbeda dengan lapisan kulit kita. Kalau lapisan mukosa itu ada bentukan ini untuk
Jadi ini seperti ini ya struktur dari epitel kita. Jadi sudah cukup tebal dan dia berlapis-lapis. Ada 4 lapisan dari epitel. Nanti saya jelaskan. Ini sebagai pengetahuan saja untuk gambaran mikroskopis ya. Nah, ini adalah lapisan-lapisan epitel tadi ya, dari permukaan paling luar ke arah dalam ya. Jadi ini ada yang namanya lapisan keratin. Ada satu korneum ya yang mengandung keratin yang biasa kita lihat di permukaan. Ini kok tebel ya kulit kita ya, sama dengan hutan. Kok tebel ya, kok jadi tebel, kok jadi tebel. Biasa pada kulit yang sering kita pakai misalkan telapak kaki ya, sering kena gesekan dan sebagainya, itu termasuk permukaan paling luar dari epitel ya, stratum corneum. Kemudian berikutnya ada granular layer ya di bawah stratum corneum. Kemudian ada cuticle layer dan yang terakhir adalah basal layer. Nah, di sini basal layer inilah yang lapisan yang merupakan asal muasal dari germ cell-nya, berasal dari lapisan basal ini. Dia bisa melakukan turnover sampai terjadi pengumpatan tadi adalah berasal dari sini. Ketika waktunya mitosis ya, jadi 1 menjadi 2 membelah, itu dia akan berpindah ke atas. Ya, ada yang tetap menjadi germ cell, ada yang satu berpindah ke atas. Nah, perpindahan ke atas ini menyebabkan terjadinya diferensiasi ke lapisan atasnya. Cuticle layer, kemudian berdiferensiasi lagi menjadi granular layer, ya. Kemudian terakhir menjadi komponen sel di stratum corneum atau yang paling luar, ya. Seperti itu sampai terjadi pengelupasan, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini gambarnya. Kemudian di bawahnya adik-adik melihat ya ada jaringan lagi, yaitu jaringan lamina propria yang terdiri dari jaringan ikat. Kita next. Ya, ini untuk mikrografnya ya. Jadi lapisan-lapisan tadi seperti ini mikrografnya adik-adik ya. Ini jaringan ikatnya. Kemudian ini adalah epitelnya ya. Epitelnya dan juga lapisan di bawahnya lamina propria. Nah, kalau ini adalah ilustrasi. Nah, ini adalah suatu ilustrasi. Tadi saya menyebutkan bahwa ada sel yang komponen seluler dari imun alamiah kita yang mendon atau berada di lapisan epitel. Ini adalah sel itu, yaitu Langerhans. Nah, sel Langerhans ini bagaimana ceritanya? Ini mampu memfagosit antigen atau antigen. Kemudian bagaimana nasibnya dia? Ketika dia sudah memakan atau memfagosit suatu jenis, dia reseptornya akan melepaskan diri dari si sel-sel yang ada di stratum epitel ini. Dia akan melepaskan diri, ya. Jadi dia akan lepas kemana? Ada nanti kita jelaskan selanjutnya. Dari gambar ini adik-adik bisa melihat bahwa di sini ada proses mitosis, pembelahan sel dari 1 menjadi 2. Ya, berarti kalau seperti ini, saya pernah mendapati bahwa di lapisan basal itu sudah ada proses mitosis dalam mikrogram. Jadi ketika pembesaran besar maka terjadi seperti itu. Nah, tadi ini juga sama. Ini adalah bagian fisiknya tadi ya. Oke, kemudian yang saya ceritakan adalah tadi. Ini adalah contoh-contoh adalah jenis-jenisnya ya. Ketika ketemu dengan sel Langerhans, maka dia nanti akan berpindah. Dia akan migrasi kemana? Ke kelenjar limfu ternyata. Dia itu punya misi. Jadi dia punya misi adalah untuk menyajikan atau mempresentasikan si antigen tadi ke permukaan selnya. Dia punya namanya MHC kelas 2. MHC kelas 2 itu fungsinya adalah untuk mempresenting dari peptide si antigen yang sudah di-digest oleh sel tadi ke permukaan untuk dikenalkan. Dia masuk ke kelenjar limfu kita. Makanya kadang kan ada pembengkakan ya di sini ya. Dia masuk ke dalamnya, terus dia memperkenalkan ke sel limfosit T yang merupakan komponen imun adaptif. Nah, dikenalkan ke sana, kemudian dia mengalami proliferasi. Siapa yang mengalami proliferasi? Sel T, limfosit T ya. Jadi mengalami proliferasi
dia juga mengalami diferensiasi. Ya, jadi ada sel CD8, ada CD4 seperti itu, ya. Jadi dikenalkan karena apa? Karena ketika sel adaptif ini tidak mengenal antigen, tidak ada yang mempresentasikan ke dia tidak akan mengenal, dia diam saja. Maksudnya tidak kenal, seperti itu. Dan dia tidak akan merespon. Oke, seperti itu. Itu fungsi sel Langerhans. Ada lagi juga sel lain yang punya fungsi sama dengan sel Langerhans. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, jadi berdasarkan materi yang telah Dokter sampaikan, sel-sel apa saja ya Dok yang dapat mengaktifkan imun spesifik? Ya, pertanyaan bagus. Jadi belum saya sampaikan ya. Jadi sel yang dapat mengaktifkan dari adaptif imun sel itu ada yang disebut sebagai sel ABC, yaitu sel antigen presenting cell, ya, yang dapat mempresenting dari antigen yang didigest menjadi peptide-peptide ke permukaannya, yaitu sel Langerhans. Yang kedua sel dendritik, yang ketiga adalah makrofa. Nah, sel-sel ini mampu mempresenting antigen itu untuk dikenali oleh sel limfosit T, sehingga limfosit T aktif dan dia bisa membantu untuk mengeliminasi dari serangan atau jejas yang muncul tadi, karena dia sudah mengenal itu. Nah, jadi di suatu sistem organ limfo kita itu ada pembuluh limfo aferen, yaitu tempat masuknya tadi sel ABC, kemudian diproses di dalam kelenjar limfo, kemudian kelenjar limfo biasanya kok rasanya terasa ya, kok agak sakit ya, bisa jadi prosesnya seperti ini. Kemudian selnya keluar, sel T, ya, di sana ada sel T, ada sel T. Nah, ketika keluar, maka di sini membantu sekali dalam proses defense, ya, defense imun kita. Jadi bersama-sama dengan innate immune, kemudian adaptif juga memberikan bantuannya, seperti itu. Ya, jadi adik-adik, siang ini kita sudah mempelajari tentang komponen imun rongga mulut, baik yang secara alami dan juga yang adaptif, ya. Yang alami itu non spesifik, yang adaptif itu spesifik, dan juga mekanisme pengaktifannya, dan juga beberapa reaksi imunologi yang ada di rongga mulut yang terkait dengan komponen-komponen tadi, ya. Saya sudah menjelaskan. Dari sini apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Baik, adik-adik, di sini saya akan memberikan kuis pada pertemuan depan, ya. Jadi adik-adik persiapkan untuk materi ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Sekian paparan dari video pembelajaran untuk mata kuliah Innate Immune dan Adaptive Immune Rongga Mulut di Prodi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.